Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Khairunisa dari kelas A1 PGSD Angkatan 2019 IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, sebelum kita membahas tentang manajemen berbasis sekolah, kita bahas dulu tentang konsep manajemen. Apa itu manajemen? Nah, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada 4 fungsi utama dalam manajemen. Apa saja itu? Yang pertama, ada perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan, dan yang keempat, pengawasan. Nah, mari kita bahas satu persatu dari fungsi utama dalam manajemen tersebut. Yang pertama, tadi ada fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan itu untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kemudian tadi yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, fungsi pengorganisasian ini merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan tadi dalam perencanaan itu didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, yang kondusif dan memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga, fungsi pengarahan dan implementasi. Nah, fungsi pengarahan ini yaitu menjalankan seluruh pihak dalam organisasi serta memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang keempat, ada fungsi pengawasan dan pengendalian. Nah, fungsi pengawasan dan pengendalian ini merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan tadi dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Nah, lalu siapa yang membutuhkan manajemen? Yang pertama, ada perusahaan atau bisnis. Yang kedua, semua tipe organisasi. Dan yang ketiga, semua tipe kegiatan. Nah, ketiga yang sudah saya sebutkan tadi itu semuanya membutuhkan manajemen. Lalu, mengapa manajemen ini dibutuhkan? Nah, karena yang pertama itu untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai manajemen. Sekarang kita akan membahas tentang manajemen berbasis sekolah atau kita singkat dengan MBS. Nah, manajemen berbasis sekolah itu merupakan kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, kemudian merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani, juga barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Nah, apa sih keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini? Keuntungan dalam melaksanakan manajemen berbasis sekolah ini yaitu kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, kemudian bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal, juga efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Nah, adapun alasan mengapa sekolah harus melaksanakan MBS ini, yang pertama itu agar sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan. Nah, yang kedua,
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah itu lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Karena pihak sekolah yang paling tahu keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, ada penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dari demokrasi yang sehat. Yang kelima, sekolah dapat mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Nah, adapun tujuan umum dari MBS ini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan, lalu untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama. Kemudian ada meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, lalu kepada masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, selain tujuan, ada pun manfaat manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Yang kedua, memperdayakan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Dan yang keempat, adanya partisipasi bersama. Nah, kemudian ada implementasi manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum. Yang kedua, manajemen tenaga pendidik. Yang ketiga, manajemen kesiswaan. Yang keempat, manajemen pendanaan. Yang kelima, manajemen sarana prasarana. Dan yang keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, lalu selain itu ada pun karakteristik keberhasilan implementasi MBS, itu ada peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah, kemudian peningkatan kesejahteraan material dan non-material, lalu peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, dan yang terakhir meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Nah, lalu ada juga permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi MBS ini. Yang pertama ada pemahaman terhadap konsep dan aplikasi MBS masih belum benar, lalu rendahnya tingkat kesiapan dan komitmen sumber daya manusia. Yang ketiga ada sistem regulasi teknis yang tidak jelas, lalu rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan anak. Kemudian yang terakhir, rendahnya komitmen dukungan dana dari masyarakat dan orang tua terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan semoga dapat dipahami serta dapat dimengerti. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.